Selamat sore, Selamat Pak sore, Sar. Bu. Ya, kita ini pada tutupan kamera semua nih. Kita ketemu lagi di webinar Ekofeminis yang ke-6 ya, dengan 2 pembicara, satu dari Kupang, satu dari Manokwari. Dan ini sangat menarik untuk kita hari ini. Dan diharapkan masukan-masukan dari teman-teman yang hadir untuk melengkapi artikel yang dibuat untuk nanti diterbitkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, maksudnya untuk memasuki webinarnya, atau presentasi, kita buka dulu dalam doa. Saya minta kesediaan dari Pak Oloan, bolehkah? Oloan Sinaga. Pak Oloan. Salam Bu, saya lagi di Gramedia Bu. Oh, oke. Maaf. Ya. Ya, ini lagi ada kunjungan. Oh, begitu, baik. Iya, ya. Oke, siapa nih yang bisa ya? Oh, Ibu Apriani. Ibu Pendeta Apriani, bolehkah minta tolong berdoa? Iya, terima kasih Bu. Nggak apa-apa saya off video ya Bu. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami pada saat ini yang mempertemukan kami di ruang Zoom ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang juga memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama diperlengkapi pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami mempergunakan waktu ini dengan bijaksana, juga untuk kedua sahabat kami yang akan membagikan materi bagi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong. Biarlah Zoominar pada hari ini menjadi ruang bagi kami untuk saling memperlengkapi. Terima kasih untuk Ibu Asnat yang boleh memandu kami dalam forum ini untuk berdiskusi dan membagi satu sama lain. Tuhan juga memberkati moderator yang akan turut memandu kami dalam diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Apriani. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada moderator Ishak Osmatan, sorry salah. Ya, silakan dipandu webinar kita sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Asnat. Selamat sore Bapak Ibu, kakak semua. Sore ini kita akan mendengar pemaparan materi dari dua saudara kami dari Timur Indonesia, dari Kupang dan dari Papua dengan kekayaan tradisi budaya dalam memandang ekologis dan bagaimana kajian feminis masuk dan bersama-sama dengan budaya itu melindungi ekologi di sekitar situ. Bapak Mama, saudara-saudara semua, yang pertama narasumber kita seorang laki-laki ganteng dari Kupang, dari Alor, Kakak Asaria Lawingbara, calon vikaris dari Gereja Masih Injili di Timur, tepatnya dari Jemaat Salom Tuan Nai Luis. Kalau tidak salah ini di Klasis Kota Kupang Timur. Kalau tidak salah, pemuda yang sangat aktif di Gemit, pendiri Rumah Mentari Maulafa, komunitas belajar dari anak-anak yang ada di Kelurahan Maulafa. Salah satu goal dari 5 goals yang Kakak Aris hidupi, salah satunya yang penting di sini adalah perlindungan lingkungan hidup. Itu salah satu goalsnya. Tamat dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Antawacana Kupang di bidang pendidikan agama Kristen, dan sekarang minat studinya dalam ekologi dan PhD studies dalam pengembangan ilmu teologi. Demikian profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Dan yang kedua ada Ibu Pendeta, tapi saya panggil saja Kakak Pendeta, kita dari Timur sama-sama. Kakak Pendeta Eta Ayatanoi, Kakak Pendeta dari GKI di Tanah Papua.
yang ditempatkan di Manokwari dan sementara sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Baik Bapak Mama, kakak-kakak semua, kedua narasumber ini akan membawakan materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama dari kekayaan tradisi masing-masing. Saya akan mulai dulu lebih dahulu dari Kakak Aris yang akan memaparkan materinya Akhoma Uwi Kengka, suatu refleksi perempuan pewaris tradisi mewarnai benang menggunakan lumpur alam di Tanah Kolhua di Kupang NTT. Kepada Kakak Aris, kurang lebih waktu 25 menit, saya persilakan dalam memaparkan materi. Silakan Kak Aris. Oke, salam kenal semua. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama. Jadi, Beta di sini sebagai murid dan sebagai guru ya. Jadi, mohon masukan jika ada hal-hal yang perlu menurut kawan-kawan Beta tambahkan. Terima kasih Kak Andrea sudah bantu untuk share screen. Jadi Beta akan membawa tentang Akhoma Uwi Kengka, tentang refleksi perempuan pewaris tradisi mewarnai benang menggunakan lumpur. Kita boleh lanjut Kakak. Kak Andreas, boleh lanjut? Oke, jadi Beta sendiri calon vikaris di Gemit Shalom. Telepon suara terdengar kah? Ya, Beta sendiri calon vikaris di Gemit Shalom Tuana Louis, dan dalam perjumpaan dengan jemaat, salah satu hal yang menarik di sana adalah dalam data yang Beta ambil di kelurahan itu bahwa jumlah etnis terbesar di kelurahan tempat Beta melayani itu adalah etnis Helong Kolhua. Jadi ada banyak etnis di situ dan BPN itu merupakan tempat orang-orang pendatang tinggal di perumahan, tapi sebelumnya itu mayoritas yang tinggal di situ adalah saudara semua dari etnis Helong Kolhua. Nah, dalam perjumpaan di sana, Beta bersama teman-teman itu menemukan pengalaman yang unik dan menarik, karena bagi Beta yang belajar tentang teologi, Beta berguru banyak sekali dari para penenun yang ada di situ, dan bersyukur bisa menemukan itu dalam perjumpaan di sana. Dan hari ini Beta diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu, dan semoga di ruangan Zoom ini ada para perempuan penenun yang bisa terlibat di sini dan itu bisa disampaikan secara langsung. Jadi kita hanya memaparkan saja, tapi semoga para perempuan penenun yang diundang juga bisa hadir sehingga bisa memberikan pemaparan yang lebih mendalam tentang pengalaman menenun di sana. Nah, jadi dari 34 etnis yang ada di kelurahan itu, yang paling besar itu etnis Helong Kolhua, itu ada 1.220 penduduk, dan di gambar ini kalau teman-teman lihat itu adalah rumah adat. Salah satu rumah adat yang dibangun itu melambangkan simbol peradaban Helong di situ. Tentu teman-teman yang sudah ikut seri webinar ini sudah belajar tentang apa itu ekologi. Beta hanya mengulang menurut penyampaian dari Tias Retno Wulan dalam tulisannya tahun 2007, bahwa ekologi itu berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu eko dan logos. Eko berarti rumah atau tempat tinggal. Beta kasih warna merah di situ sebagai refleksi berkaitan dengan pemaparan yang akan disampaikan. Rumah atau tempat tinggal, tempat semua perempuan, laki-laki, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan matahari. Lalu apa itu ekofeminisme? Itu merupakan salah satu aliran pemikiran dalam gerakan feminisme yang berusaha menunjukkan hubungan antara alam dan perempuan. Aliran pemikiran ini menganggap bahwa perempuan secara budaya memiliki kedekatan dan kebergantungan dengan alam. Nah, ini menarik karena dalam penyampaian sebentar kawan-kawan akan menemukan bagaimana orang Helong, perempuan tenun ikat, bagaimana mereka itu dekat dan bergantung dengan alam. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya. Dan ini di sini di slide selanjutnya tentang gambaran para perempuan penenun. Jadi Beta ambil 9 orang
ada 9 orang perempuan penenun. Itu dalam nomor 1 itu ada Mama Hana Taklale. Dia itu tahu tenun sejak umur 15 tahun ketika dia masih SD. Dia memakai wantex atau pewarna toko dan lumpur untuk membuat pewarna. Lalu ada kakak Atalia Taklale, dia waktu belajar tenun itu umur 20 tahun, waktu itu SMP, sampai hari ini dia masih menggunakan lumpur saja untuk mewarnai benang. Lalu ada Mama Dorcas Kase Bistolen, setelah tamat SD baru dia belajar, dia pakai 2, yaitu wantex dan lumpur. Lalu Mama Rahel Takene, dia belajar menenun itu sejak kelas 2 SD. Pendidikan terakhirnya itu SD, dia sampai hari ini hanya menggunakan lumpur saja. Lalu Mama Yublina Kase, dari kelas 2 SD juga, tamat SD saja, dia itu menggunakan lumpur. Begitu pun Mama Tersia Takene dan Mama Bilka Bistolen, mereka menggunakan lumpur. Sedangkan 2 mama yang terakhir, Mama Neema bin Musuniap, itu belajar tenun sejak kelas 5 SD. Dan sampai hari ini dia pakai wantex. Dulu pakai lumpur, tapi sekarang pakai wantex. Nanti ada penjelasannya kenapa pakai wantex dan tidak pakai lumpur. Lalu ada Mama Adriana Puai, dia dulu pakai lumpur, tapi sekarang pakai wantex. Begitu. Apakah beta sendiri yang tidak melihat di screen ini PPT-nya dengan baik kah? Oh ya sudah, boleh dilanjut? Boleh dilanjut Kak Andreas? Ya, kita boleh lewat lagi. Tadi sudah tentang 9 perempuan yang ya. Jadi apa itu Akhoma Wikengka? Jadi bagi orang etnis Helong, tanah itu disebut sebagai ahu, sedangkan lumpur disebut sebagai akhoma. Pohon itu disebut sebagai kai, dan air itu disebut sebagai ui. Jadi ui kengka adalah, ui itu tadi air, kengka adalah salah satu. Jadi ui kengka itu, jadi banyak mata air di Kolhua, dan ui kengka ini merupakan salah satu mata air yang ada di Kolhua. Nah, secara etimologi, ui kengka itu dari 2 suku kata, ui yang artinya air, dan kengka itu ganoah. Jadi di atas atau sekitar mata air itu banyak sekali tanaman ganoah yang tumbuh, sehingga orang menyebutnya ui kengka atau air ganoah. Tentu bukan ganoahnya yang dipakai untuk mewarnai, tapi sekitaran tempat itu yang ada ganoahnya itu menarik karena di timur banyak tempat-tempat yang misalnya kalau ada air dan beringin nanti dikasih nama pakai bahasa daerah, ada air dan batu nanti. Jadi orang menamai suatu tempat itu karena perjumpaan mereka dengan alam. Alam itu seperti subjek ya, jadi namanya itu disebutkan. Jadi itu Wikengka itu adalah air yang dipenuhi dengan genoak sehingga disebut Wikengka. Kita boleh lanjut. Nah, lumpur dari mata air Wikengka ini, terlalu mata air sendiri di tempat itu, dan pohon merupakan unsur-unsur penting yang diperlukan dalam mewarnai benang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lumpur itu berarti tanah lunak, tanah berair, dan tanah becek. Nah, lumpur dari Wikengka itu sifat-sifatnya seperti itu, lunak, dan itu yang dipakai untuk mewarnai atau memperkuat warna dari pewarna alam. Kita boleh lanjut. Siapa yang pertama kali menemukan lumpur? Pasti kawan-kawan juga penasaran, bagaimana orang bisa buat ini. Nah, dalam wawancara dengan mama-mama itu, menurut Mama Hana, ia hanya melanjutkan apa yang leluhurnya ajari. Jadi dia bilang begini, beta sudah tahu siapa yang punya ide untuk pakai lumpur. Katong itu kita hanya ikut apa yang orang tua dong buat untuk kasih warna benang. Tapi sudah tahu siapa yang pertama kali memakai lumpur untuk mewarnai benang. Menggunakan lumpur sebagai pewarna alam. Lalu menurut Mama Kakak Atalia Taklale, Wikengka itu adalah sejarah di mana mereka mengenal leluhur yang datang dan tinggal di tempat itu. Kalau bukan dari leluhur, dari mana saya bisa tahu? Nama neneknya adalah Nenek Lelo Taklale. Jadi Nenek Lelo Taklale itu memakai lumpur, maka sebagai generasinya dari Nenek Lelo, dia melanjutkan warisan itu. Lalu menurut Mama Tersia,
Ketompo nenek moyang kami memang sudah tahu tempat itu, dan kami anak cucu itu hanya ikut-ikut saja masak obat di situ. Jadi tadi itu ada, nanti dalam pemaparan selanjutnya ada, masak obat itu maksudnya pewarna alam, lalu mereka ambil, dan itu yang membuat tangan mereka itu berminggu-minggu itu tidak hilang karena menggunakan pewarna alam. Nah, jadi dalam proses di sana mereka melakukan proses pewarnaan terus sampai warna benang itu menjadi coklat, berarti sudah jadi pewarna alam untuk bisa selanjutnya dijemur lalu ditenun. Kita boleh lanjut. Nah, ini benang yang belum dikasih warna. Tentu teman-teman penasaran bagaimana proses pewarnaan. Kalau di tabel tadi kita belajar bahwa ada perempuan penenun dari 9 itu yang sampai hari ini masih pakai 2. Ada yang pakai wantex kadang-kadang, ada yang pakai lumpur kadang-kadang, malah ada yang pakai lumpur saja. Tapi ada juga yang dulu pakai lumpur, tapi sekarang tidak pakai lumpur, hanya pakai wantex. Nah, kalau orang yang pakai wantex, tahap pertama itu dia beli wantex merek Padi Gunting. Setelah itu dia akan memotong, ada satu pohon namanya pohon haukolo atau pohon nitas yang tua. Itu diambil yang kering. Setelah itu rebus hingga air mendidih. Lalu maksudnya rebus di sini ini benang itu dicampur dengan kulit pohon haukolo. Lalu didinginkan air rebusan kulit pohon haukolo itu. Setelah itu mereka akan pergi ke Wikengka. Mereka bawa air rendaman haukolo itu ke Wikengka bagi yang menggunakan lumpur. Sedangkan bagi yang wantex itu setelah pakai wantex baru mereka bawa ke sana untuk memperkuat pewarna. Nah, lalu mereka ambil benang dicelupkan. Jadi ini waktu di Wikengka ya, di sekitaran air Ganoh itu lumpurnya itu mereka ambil lalu diremas begitu, dicampur lumpur dengan benang, diulang. Lalu ketika warnanya sudah, menurut mereka sudah coklat atau sudah merah atau sudah hitam, mereka cuci dengan air. Lalu mereka lakukan ulang lagi. Jadi itu bisa sampai 4 kali, minimal 3 sampai 4, malah bisa lebih dari itu. Jadi warnanya itu, makanya kenapa tangan mereka, kuku mereka hitam, karena berulang-ulang dilakukan pencelupan, lalu ditinggalkan berapa jam, kemudian lalu dibersihkan. Nah, setelah itu mereka bilas dengan benang, lalu jemur. Jadi ini memang terlihat singkat, tapi dalam prakteknya itu sangat ribet, sangat memakan waktu yang cukup lama, karena bisa gagal juga. Begitu. Kita bisa lanjut. Nah, apa keuntungan dan kerugian menggunakan lumpur? Nah, menurut salah seorang mama, sekarang kami sudah malas untuk buat menggunakan lumpur. Terlalu rumit kerjanya. Yang dilakukan sekarang adalah beli wantex. Kami masak benang dengan dia, langsung jadi. Tidak perlu lagi ke tempat lumpur. Yang pakai lumpur itu prosesnya lama sekali. Dan mereka harus mencari, karena mereka sudah lansia ya, para penenun ini. Mereka harus menyewa orang, jadi membayar orang atau menyuruh untuk bisa pergi mencari kulit pohon haukolo itu. Yang berada di sekitaran kali. Lalu mereka rebus lagi, ambil dia punya air lagi, lalu harus pergi ke Wikengka lagi. Nah, karena proses yang panjang itu, mereka lebih memilih pakai wantex. Kenapa? Karena cepat. Sekali pakai langsung jadi, begitu. Tidak harus menyuruh orang dan hal-hal lain. Tapi mereka sadar, para perempuan penenun yang menggunakan wantex sadar kalau kualitas warna dari wantex tidak sebagus atau tidak sekuat menggunakan lumpur dari Wikengka. Jadi kalau wantex cepat, tapi pewarnanya kurang baik dan bisa luntur. Sedangkan kalau lumpur prosesnya lama, tapi warnanya baik dan tidak luntur. Kita boleh lanjut. Nah, ini jadi di Kolhua, bagi Bapak Ibu semua ada 2 jenis tenun ikat. Jadi ini salah yang ini tenun, ada yang songket itu tinggal beli benang di toko saja lalu mereka membuat polanya. Tapi kalau yang ini tidak begitu. Mereka harus mengikat dulu benang polanya lalu lakukan perendaman. Nah, ini kita masuk dengan judul webinar
saya, yaitu bagaimana refleksi perempuan penenun menggunakan lumpur. Menurut Kakak Atalia Taklale, kenapa mau menenun? Karena mau menenun, saya juga mau menenun. Lalu apa refleksi Kakak Atalia terhadap Weekend K tempat lumpur, tempat pewarnaan benang? Menurut dia, Weekend K itu yang membesarkan kami. Dalam bahasanya, Weekend K ina undaur seman in pupu moloes kami, nolsus win inusun naib kami. Artinya, Weekend K ini menjadi selimut atau sarung yang membungkus dan menyelimuti tubuh kami dan menjadi air susu yang menyusui dan membesarkan kami. Kita boleh lanjut. Ini dari Mama Tersia. Saya tanya kenapa Mama menenun, menurut dia kami di sini berarti saudara-saudara tadi, kalau kawan-kawan lihat marga Taken, nah itu mereka bersaudara semua. Kami melihat, maka kami pun belajar menenun. Kami masih sekolah, kami tidak meninggal ketong ya ini bahasa Kupang, ketong masih sekolah, sonde kasih belajar ketong, maka ketong lihat ketong mama dengan ikat ambil tali, ambil kayu ketong ikat. Sementara kami duduk di bangku SD, kami sudah jadi waktu mama menenun itu mereka ambil daun, ambil seperti simulasi begitu. Jadi mereka hanya lihat tapi tidak bantu, mereka belum bantu, mereka hanya buat seperti permainan begitu, hanya mencoba sendiri begitu, tanpa harus terlibat langsung membantu mama-mama mereka yang menenun. Kita boleh lanjut. Nah, ini refleks dari Mama Tersia, mama yang tadi. Di masa pandemi COVID ini Mama Tersia sekarang sedang membangun rumah, dan ini refleksi dia. Saya buat beta rumah tuh karena beta jual 10 tenun. Jadi dari hasil penjualan 10 tenun di masa pandemi, Mama Tersia tetap mendapatkan uang untuk bisa membangun rumah. Lalu apa pandangan dia terhadap Weekend K? Kalau mereka itu menyebutnya Weekend K, karena mereka itu Timor begitu. Jadi kalau orang Timur itu sebutnya Oel, kalau orang Helong bilangnya Ui begitu. Jadi menurut dia Weekend K anfiti nankai es haim tau kloe bete tais haimi sosa haimi penloet haimi kolhaim anhin fun haim tau ume. Artinya, Weekend K telah membantu kami membuat kain, sarung, untuk bajual, kasih sekolah anak, dan buat rumah. Kita boleh lanjut. Nah, ini dari salah satu mama, yaitu Mama Naema bin Musun. Apa makna tenun bagi dia? Bagi dia, tenun itu sebagai tanda mata mama. Jadi seperti cendera mata dari mama, begitu. Dia bilang bahwa sementara saya masih kuat, sementara saya masih ada, saya buat tenun kasih saya punya anak dong, kasih anak-anak saya. Suatu saat kalau saya sudah meninggal, anak-anak akan lihat itu sebagai tanda mata. Oh, ini dulu dari mama. Dulu mama yang buat kasih anak-anak dan cucu sebagai tanda mata. Selain itu, tenun yang dia buat ini untuk bayar uang sekolah, untuk bantu bayar uang sekolah anak-anak di SD, SMP, hingga kuliah. Kita boleh lanjut. Nah, karena saya mencoba dalam refleksi saya melihat pembacaan dari kitab Kejadian. Jadi saya bersama, tidak semua mama-mama, hanya beberapa saja karena COVID, dan kami tidak pakai masker karena kami makan siri. Jadi itu susah sekali kalau pakai masker. Jadi hanya mama-mama yang sudah tua sekali tentu mengurangi jarak dengan mereka. Tapi yang kalau dekat itu kita bersama-sama diskusi tentang kisah penciptaan. Jadi dalam kacamata perempuan penenun, kalau dalam kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 2 tentang kisah penciptaan langit dan bumi,
tentang penciptaan matahari dan benda-benda penerang, mungkin bagi beberapa orang itu mungkin terkesan ya terlihat tidak terlalu apa ya, tapi bagi perempuan penenun, kalau mereka mau melakukan tenun itu mereka harus lihat matahari, dok bahasa begini, semoga matahari baik, benang bisa kering. Jadi matahari itu sangat penting bagi seorang perempuan penenun, karena dia kalau mencelup lumpur berulang-ulang kali dan kalau tidak ada matahari kan tidak bisa menenun. Sedangkan kawan-kawan sudah dengar dalam materi tadi, tenun punya manfaat yang sangat banyak untuk mereka punya hidup. Jadi dalam kisah penciptaan itu matahari bagi perempuan penenun, kalau mereka mau tenun, selain harus ada bahan-bahan dari alam tadi, mata air, pohon, dan lumpur, matahari ada atau tidak, begitu. Ada dulu baru mereka melakukan proses itu, perendaman di lumpur. Lalu di Kejadian 1 ayat 29 itu berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Nah kawan-kawan, kalau kawan-kawan bertanya ini kepada perempuan etnis Helong, bahwa pohon yang berbiji itu ya bagi kita refleksinya mungkin berbeda dengan perempuan penenun. Karena bagi perempuan penenun justru yang penting dari sebuah pohon bukan hanya buah yang berbiji, tapi akar. Karena mereka mewarnai atau memberi pewarna alam itu menggunakan akar pohon, menggunakan kulit pohon, menggunakan daun tumbuhan. Dan karena itu ketika mereka membaca kisah Kejadian 1 ayat 29, bahwa yang paling penting itu bukan buah yang berbiji, tapi akar, kulit pohon yang kering atau yang muda, dan itulah yang dikelola, lalu dibuatkan tenun, lalu dijual untuk membeli bahan makanan. Jadi bukan buahnya langsung yang mereka ambil untuk mereka makan, tapi akar, kulit pohon, daun, itu dikelola sebagai pewarna alam, lalu ditenun, lalu dijual, dan dari uang itu yang pakai beli gula, beli beras, beli minyak, dan itu menjadi makanan mereka. Nah kalau kita lihat dalam refleksi Mama Tersia tadi, bahwa dia jual tenun untuk bangun rumah. Jadi dia itu single parent, dia membesarkan anak-anaknya, dia menjual tenun untuk bisa membeli makanan. Jadi dia betul-betul mandiri, dan dia bilang, kakak kalau kami pakai Wantex ini kami bayar. Tapi kalau kami pakai alam, kami mau bayar di mana? Kami tinggal di kali, tinggal di pohon hokolo, kami potong, kami jalan. Yang penting rajin, modalnya itu rajin. Karena semua yang alam kasih itu gratis. Jadi kulit pohon, akar pohon, daun, tanaman sangat berarti bagi perempuan penenun. Dan bukan saja buah. Kalau dalam pembacaan tadi, bukan saja buah pohon yang penting. Tapi kulit, akar, dan daun, tanaman. Nah, dalam percakapan dengan salah seorang perempuan penenun, dia bilang begini, 10 buah nangka jika dijual, dia punya dana tidak bisa pakai untuk bangun rumah. Tapi 10 kain sarung, 10 kain selimut, kalau dijual, bisa dibuat untuk membangun rumah. Jadi refleksi mereka atas kitab Kejadian 1 ayat 29, mungkin bagi para petani, yang paling penting dari satu tanaman itu buah dari pohon, bagi perempuan penenun tidak. Dan dari hasil kelola dari akar itu, dari kulit itu, dari daun itu, mereka bisa buat selimut dan sarung. Dan tentu membutuhkan bahan-bahan yang lain, seperti air, seperti lumpur, dan dari situ mereka bisa jual. Jadi kalau sarung yang kecil, selendang itu 250, 300. Yang lebih sedang lagi itu 400, 700. Lalu yang paling mahal itu yang sarung dan selimut. Sarung untuk perempuan dan laki-laki itu 1.500.000 atau 2 juta. Dari situlah mereka bisa hidup dan bisa survive di tengah pandemi COVID-19. Kita bisa lanjut. Jadi salah satu pandangan teologi yang saya pakai di sini adalah teologi ingatan.
teologi ingatan generasi pewaris. Jadi kalau tadi kita lihat siapa yang pertama kali menemukan lumpur, mereka semua akan bilang, oh nenek yang ketemu, jadi kami ikut. Jadi ada ingatan bersama dengan nenek, ada ingatan bersama dengan mama. Dan itu yang mereka hidup. Sehingga menurut kakak Atalia, walaupun neneknya sudah meninggal, tapi ketika dia pergi ke sana, apa yang dilakukan oleh neneknya itu dia hidupi sampai hari ini. Dan dia jaga. Makanya tadi dia bilang itu warisan dari leluhurnya. Nah karena itu dalam paper ini, dalam tulisan ini, saya menawarkan kepada gereja di mana saya melayani, saya menawarkan kepada komunitas etnis Helong di mana saya melayani sekarang bahwa anak muda generasi etnis Helong sebagai generasi pewaris ingatan harus melihat identitas mereka itu dalam perjuangan spiritualitas perempuan generasi yang sudah lanjut usia. Jadi dari 9 itu mereka semua itu kebanyakan sudah lansia, dan bagaimana kalau mereka meninggal? Siapa lagi yang menenun? Begitu. Tidak ada lagi. Sedangkan tenun itu punya manfaat. Anak-anak semua bisa sarjana, salah satunya selain mereka menjual, selain sebagai petani, tapi juga dari hasil tenun. Dan ada simbol-simbol makna-makna yang penting dalam tenun yang kalau lenyap itu juga mempengaruhi peradaban Helong. Jadi merendam benang di lumpur Uikengka merupakan tradisi bersama dengan alam yang diwariskan ketika membuat pewarna alam pada benang. Ingatan tentang cinta kasih orang tua yang membuat pakaian adat dengan cinta dan perjuangan sebagai perempuan penenun. Mengingat Akoma Uikengka berarti mengingat perjuangan dan cinta kasih leluhur yang dekat dan bergantung dengan alam. Karena apa? Alam itu kasih semua gratis. Mengingat dan melestarikan perjuangan merendam benang menggunakan lumpur berarti mengingat kedekatan leluhur perempuan dengan alam. Ingatan ini harus menjadi ingatan komunal, lintas generasi. Jadi semua etnis Helong harus mengingat, oh dari lumpur di Uibona itu menghidupkan desa-desa yang ada di Kosait, yang ada di desa-desa tetangga, semua hidup dari situ. Berarti harus dijaga karena ada pengalaman itu. Nah, ingatan mengikat generasi ini harus dijaga. Karena kalau alam rusak, kalau alam hancur, tidak hanya kehidupan dalam rumah tangga yang hancur karena tenun itu menopang ekonomi, tapi juga peradaban Helong. Karena dari situlah orang-orang Helong bisa menikmati atau merayakan kedekatan perempuan dengan alam yang sangat dekat. Dan kualitas terbaik ada di situ. Kita boleh lanjut. Nah, di akhir paper saya menulis seperti ini. Dengan memakai perempuan mengingat. Memakai dalam hal ini memakai pewarna alam ya. Memakai lumpur dari Uikengka. Dengan memakai perempuan mengingat. Ini dalam refleksi dari para perempuan tadi tentang siapa yang menemukan lumpur itu. Mama Atalia dan kawan-kawan itu memakai dan mereka mengingat leluhur mereka dekat dengan alam. Nah, dengan mengingat perempuan memakai. Jadi karena dia ingat leluhurnya buat seperti ini, dia juga buat dan akhirnya itu terus terpelihara. Dan dengan memakai itu dia melestarikan. Jadi dengan memakai perempuan mengingat, dengan mengingat perempuan memakai, dengan memakai perempuan melestarikan. Mengingat dan memakai adalah spiritualitas perempuan yang berelasi dengan alam, warisan leluhur dan generasi penerus. Kegiatan mengingat merupakan hal yang penting, sebab tanpa ingatan masyarakat tidak punya sejarah, dan masyarakat tanpa sejarah adalah masyarakat tanpa masa depan. Bayangkan kalau etnis Helong tidak mengingat dengan baik bahwa dari lumpur Uibona itu anak-anak para sarjana bisa ada, dari lumpur Uibona itu ekonomi kehidupan keluarga bisa ada bahkan di tengah pandemi. Dan lebih penting lagi, masa depan Helong tidak akan ada karena etnis motif mereka punah. Tenunan mereka punah karena generasi-generasi tua itu sudah meninggal. Nah, karena itu dalam penyampaian di tabel tadi saya tampilkan tentang perempuan penenun, sejak kapan mereka belajar tenun dan mereka tamatan SD saja begitu. Karena dulu itu tidak bisa lanjut sekolah begitu. Nah, anak-anak sekarang kan pakai tenun itu ya bagaimana dulu baru mau pakai begitu. Jadi sudah tidak tahu buat tenun, tidak mau pakai, tidak mau bantu. Nah, jadi kalau ketika orang tua meninggal, ya sudah, tinggal sejarah. Dan karena itu, ini merupakan tawaran beta untuk
gereja beta melayani sebagai orang vikaris di sana, bahwa penting sekali gereja secara sadar membuat situs ini sebagai situs peradaban Helong, bagaimana perempuan dekat dengan alam, supaya motif, supaya tenunan Helong tidak punah. Karena ada cinta, ada perjuangan dari perempuan untuk kehidupan ekonomi, bahkan persembahan uang kolektif itu didapat dari hasil menenun juga. Dari saya itu, terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Aris, informasi dan penyampaian yang sangat menarik tentang tradisi ini. Bapak Mama, kita tampung dulu pertanyaan untuk Kakak Aris. Kita melanjutkan dulu ke pemateri kedua kita, setelah itu baru kita masuk dalam diskusi. Pemateri kedua dari Kak Eta tentang perempuan meak dan tanah. Kajian teologi ekofeminis tentang relasi tanah dan perempuan meak di Manokwari, Papua. Kepada Kakak Eta, waktu 25 menit saya persilakan. Oke. Saya sebelum mulai, apakah ini screen saya sudah kelihatan? Oh, oke. Sudah. Iya, selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih Ade yang sudah jadi moderator. Saya pendeta GKI yang sudah bekerja di daerah Meah kurang lebih 18 tahun. Karena itu saya ingin menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat Meah lewat tulisan ini, tapi lebih khusus lagi untuk para perempuan. Ya, tulisannya tentang relasi perempuan Meah dan tanah, suatu kajian teologis ekofeminis tentang relasi tanah dan perempuan Meah. Nah, ini daerah Meah. Suku Meah merupakan bagian dari komunitas suku besar Arfak yang ada di tanah Papua, tepatnya di Kepala Burung Pulau Papua. Nah, suku Meah merupakan salah satu subsuku dari suku besar Arfak yang mendiami Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Secara topografi mereka bermukim di dataran dan pinggiran bukit wilayah pegunungan Arfak yang dialiri Sungai Besar Wariori. Demikian mereka disebut Meah dari kata me, air, dan tinggal. Berarti tinggal di dekat air. Jadi mereka selalu tinggal dekat air. Nah, tanah itu menjadi inti dan titik sentral, pusat ekologis dan basis dari satu kesatuan ekosistem yang mengatur hubungan antara manusia dan semua makhluk hidup di alam. Nah, tanah adalah sumber segala kehidupan di bumi. Di atas tanah, di dalam tanah, dan jauh dalam perut bumi tersimpan sumber mineral, deposit, dan kandungan bumi lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam hubungan dengan hakikat tanah sebagai sumber daya alam, maka gereja menghadapi kenyataan bahwa rakyat mulai bergeser dari tanah miliknya sendiri. Nah, saya kemudian mengutip dari pandangan dari Liston, kemudian Bapak Karel Pirari tentang tanah. Ada 4 hal secara ekonomis tanah dipandang, tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya adalah media yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperluan hidup, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar, maupun bahan untuk membuat rumah. Nah, secara budaya, tanah dipersepsikan sebagai mama, yakni pihak yang melahirkan dan membesarkan. Oleh karenanya, adalah sah bila sang mama menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengan kesuburan dan kelimpahan kekayaan alam. Di sisi lain, sang anak dituntut untuk senantiasa memperhatikan kondisi sang mama, tetap sempurna melakukan kewajibannya, dan memberi hasil yakni dengan cara menjaga norma-norma dan melakukan serangkaian seremonial guna mengharapkan agar sang mama senantiasa memberikan kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak cucu. Nah, secara religius, tanah senantiasa diasosiasikan dan atau dikaitkan dengan para leluhur roh-roh nenek moyangnya. Bahkan keyakinan itu diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah atau tanah adalah warisan yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupannya. Nah, dalam pandangan demikian, maka tanah mendapat penghargaan yang tinggi karena menghargai tanah mempunyai makna sebagai bagian dari penghargaan terhadap para leluhur dan nenek moyangnya. Nah, secara politis, tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat.
eksistensi politis masyarakat diukur dari apakah ia mempunyai kawasan bagi kelompok-kelompok masyarakatnya, dan seberapa besar tanah itu mampu mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyarakat tersebut. Nah, tanah tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk bisa melaksanakan hubungan dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya. Bentar. Ini screen-nya tidak mau jalan. Ya. Selanjutnya, pandangan orang Meah tentang masyarakat Meah secara umum keseluruhan tentang tanah. Yang pertama, tanah sebagai mama. Nah, orang Meah memulai kehidupannya itu lahir di atas tanah. Jadi, kalau dulu mereka kalau mau melahirkan, ibu-ibu itu akan kemudian ke belakang rumah, mereka menggali lubang, seperti itu, lalu mereka melahirkan di situ. Kepala anak langsung harus menyentuh tanah, lalu dia melihat ke langit. Jadi anak-anak Arab Meah itu mereka lahir kepala langsung menyentuh tanah, tanda bahwa itu tanah milik mereka. Di situ mereka ada. Nah, ini simbol kedekatan mereka dengan tanah. Bahwa mama manusia yang melahirkan mereka dan mama tanah yang menyambut dan merangkul, memelihara dan memberi makan mereka dengan hasil tanah seperti sayur, betatas, juga dari daging binatang yang hidup di atas tanah, minum dari air sungai yang mengalir di atas tanah. Nah, tanah bagi orang Meah dipandang sebagai mewi erek musuh, artinya tanah sebagai ibu kandung yang memberikan kehidupan, memberikan teduhan dan kesejukan. Yang kedua, tanah sebagai gudang. Nah, tanah sebagai gudang disebut mewesi ong rahang merits, artinya tanah tempat penyimpanan. Ketika mereka selesai melakukan hasil panen dari kebun, sebagian dibawa pulang, sebagian disimpan di kebun dengan cara menggali lubang di dalam tanah dan menaruh hasil kebun yang telah dibungkus daun terlebih dahulu, lalu kemudian ditutupi tanah kembali. Nah, penyimpanan ini sebagai investasi untuk masa ketika mereka kehabisan makanan. Nah, kalaupun mereka berpergian jauh, maka makanan pun disimpan dalam tanah untuk menghindari jangan sampai ada orang yang berniat meracuni makanan mereka. Nah, yang berikut, yang ketiga, tanah simbol identitas. Identitas dan harga diri orang Meah berawal dari kelahirannya. Di mana dia dilahirkan, disitulah asalnya dan disitulah haknya atas tanah. Tanah melambangkan kekuasaan seseorang. Mempertahankan tanah sama dengan mempertahankan hidup. Aduh. Minta maaf. Nah, relasi perempuan Meah dan tanah. Yang pertama, tanah sebagai tempat persalinan. Mereka punya kedekatan dengan tanah. Ketika mereka akan melahirkan, mereka mencari tanah untuk melakukan proses persalinan. Tanah juga tempat mereka berkebun, kemudian tanah sebagai gudang penyimpanan makanan, tanah juga sebagai tempat aktivitas industri tradisional mereka, membuat noken. Karena semua bahan-bahan untuk membuat noken itu adalah pohon-pohon yang hidupnya di atas, yang tumbuh di atas tanah. Aduh, minta maaf ini screen-nya agak lambat berpindah. Sudah. Ya, oke. Ini kesamaan tanah dan perempuan. Meah ya. Perempuan itu mengandung, tanah menyimpan benih, maknanya mempersiapkan kehidupan. Perempuan melahirkan, tanah memberi tumbuhan tumbuh, itu berarti maknanya adalah melahirkan kehidupan. Nah, perempuan mengurus anak, tanah menyediakan makanan, maknanya adalah memelihara atau melanjutkan kehidupan. Minta maaf, ini agak screen-nya agak nggak tahu ya sinyal. Dijelasin aja. Dijelaskan aja nanti baru keluar sendiri. Ah ya, ini
Ada saling ketergantungan antara tanah dan perempuan. Nah, perempuan membutuhkan tanah untuk melahirkan, tanah membutuhkan perempuan untuk memeluk manusia. Maknanya adalah memberi kehidupan. Nah, perempuan membutuhkan tanah sebagai tempat penyediaan makanan, tanah membutuhkan perempuan untuk mengolahnya, sama-sama mempersiapkan kehidupan. Perempuan membutuhkan tanah sebagai gudang penyimpanan makanan, tanah membutuhkan perempuan untuk meningkatkan perannya, sama-sama memelihara kehidupan. Perempuan membutuhkan tanah sebagai wadah untuk menumbuhkan bahan industri tradisional, tanah membutuhkan perempuan untuk mengelola hasil tanah, sama-sama melanjutkan kehidupan. Nah, pemicu rusaknya relasi tanah dan perempuan Meah. Jadi, motif materialistik dan konsumerisme mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir mengenai tanah sebagai mewi erek musuh, tanah sebagai mama, menjadi objek yang dikuasai, bukan dikelola. Hutan diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, yang kemudian mengganggu semua ekosistem di atasnya. Yang kemudian mereka tidak lagi bisa mendapat babi hutan, tikus tanah untuk makanan, tidak ada lagi sumber air yang baik di sekitar mereka. Nah, tanah dijual untuk alasan pembangunan, tapi juga berdampak kurang bagus dalam kehidupan mereka sendiri. Hutan dibuka secara besar-besar menjadi lahan pertanian. Masalah yang ditemui di situ adalah bahwa tidak ada lagi tempat persalinan bagi mereka di tanah mereka sendiri. Tidak ada tangan perempuan yang kemudian mengelola tanah. Kreativitas perempuan terhenti karena bahan-bahan industri tradisional, bahan pembuatan noken yang tadinya mereka ambil dari serat daun nanas ataupun serat nanas dan juga dari serat pohon genemo di sini kita bilang atau melinjo, sudah tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi tanah sebagai tempat penyimpanan makanan. Apalagi di tengah pandemi COVID, tempat yang aman bagi perempuan Meah untuk merajuk kehidupan itu adalah di dalam hutan di atas tanah mereka. Nah, dalam kondisi ini perempuan tidak bisa bicara karena perempuan tidak punya hak atas tanahnya. Nah, kemudian saya masuk perspektif ekofeminis terhadap relasi perempuan dan tanah dari Francois. Itu bicara tentang ada kaitan langsung antara penindasan terhadap alam dengan penindasan terhadap perempuan. Dan Karen J. Warren mengatakan perempuan dan alam memiliki relasi. Alam dan perempuan tidak dapat dipisahkan seperti hubungan air dan perempuan. Ketika air tercemar, perempuan yang pertama kena dampak. Demikian hubungan tanah dan perempuan Meah. Ketika tanah habis terjual, bahkan hutan dibabat habis, maka perempuan alami penderitaan karena tidak lagi bisa menyulam kehidupan di atas tanah. Lalu saya ingat lukisan Indris Bandi dalam cover Jurnal Perempuan edisi 80 dengan judul Tiga Tubuh Tanah. Ini menggambarkan hubungan yang erat antara tanah dan perempuan. Tanah melahirkan segala makanan melalui tumbuhan, tanah juga mengandung air untuk kebutuhan makhluk hidup di atas tanah, baik manusia, hewan, dan tumbuhan untuk tubuh. Demikian juga tubuh-tubuh bangkai selalu memberikan kesuburan pada tanah setelah kematiannya. Tanah melahirkan kehidupan, demikian juga perempuan melahirkan kehidupan. Karena itu perempuan disebut ibu dan bumi atau tanah disebut ibu bumi. Nah, dari Susan Griffin mengatakan manusia terbuat dari tanah. Karena itu ketika melihat tanah, kita melihat diri kita sendiri. Dan kita adalah alam yang melihat alam menangis dan berbicara kepada alam. Perempuan harus membantu umat manusia untuk keluar dari pikiran dan tindakan dominasi terhadap alam. Vanda Siva mengatakan, pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan hanya mengakhiri ikatan ekologis dan budaya dengan alam. Semua yang bertujuan pada kemajuan sesungguhnya berdampak kemiskinan terhadap lingkungan, yang pada akhirnya perempuan dan anak-anak menjadi korban. Dan Gabriel Dietrich mengatakan perempuan menjadi korban terburuk dari kemerosotan ekologis, di mana hari kerja mereka dipanjang karena kelangkaan air, keterampilan tradisional mereka telah terpengaruh teknologi baru, kulit kayu berganti dengan benang. Sementara kalau di orang-orang Meah, karena sudah tidak ada serat-serat
nenas, daun nenas, tapi juga serat pohon melinjo tadi, mereka menggantikannya dengan benang. Dan mereka harus membeli. Itu pun kalau ada uang, mereka akan membeli benang. Kalau tidak, mereka tidak lagi bisa menyulam noken itu. Nah, Karen J. Warren mengatakan pola pemikiran adosentris, konsep patriarki yang hierarkis, dualistik, dan opresif merusak alam dan perempuan. Nah, pola pemikiran adosentris di mana semua yang menjadi milik mereka harus dimanfaatkan sesuai kepentingan laki-laki dan diatur menurut kemauan laki-laki tidak hanya ke diri, tetapi juga bagi perempuan meah yang memiliki relasi kuat dengan tanah. Nah, budaya patriarki yang kuat mengakibatkan perempuan tidak mempunyai hak keputusan atas tanah. Dan akhirnya ia menanggung penderitaan karena rusaknya relasi perempuan dan tanah. Mereka bilang kami hidup dari tanah, tetapi tanah sudah tidak ada lagi. Sekarang kami mau melahirkan, tidak ada tempat, mau tanam, kebun sudah jauh. Kami mau buat noken, sudah tidak ada pohonnya. Dan kami harus beli benang untuk buat noken. Nah, ini dituturkan beberapa perempuan meah yang merasa kesulitan dengan kehidupan mereka saat ini. Karena mau berkebun sudah jauh, untuk melahirkan mereka mengalami kesulitan, bukan hanya tanah, tapi air pun sulit. Kadangkala mereka takut ke rumah sakit karena banyak proses melahirkan dilakukan dengan operasi. Selain itu pertimbangan biaya rumah sakit yang cukup mahal. Hubungan yang erat antara tanah dan perempuan meah mengakibatkan penderitaan bagi perempuan meah dan tanah. Ketika tanah tidak lagi menjadi milik mereka karena dijual, relasi yang erat itu mulai memudar, para perempuan tidak lagi bergelut dengan tanah. Mereka tidak lagi merasakan pertolongan tanah ketika melahirkan, ketika membutuhkan makan dan minum, ketika membutuhkan tempat menabung masa depan, ketika membutuhkan noken untuk menyimpan kebutuhan mereka dan mengasuh anak-anak mereka. Demikian pula tanah tidak lagi merasakan belayan lembut penuh cinta dari tangan perempuan yang merangkulnya untuk kehidupan. Lalu tanah melahirkan kebutuhan hidup bagi perempuan. Nah, pola saling membutuhkan antara tanah dan perempuan seketika lenyap bersama lenyapnya tanah mereka. Ironisnya, perempuan meah tidak bisa berperan mempertahankan tanahnya karena ia tidak memiliki hak atas tanahnya itu. Pandangan patriarki dalam konteks masyarakat meah menimbulkan penindasan terhadap perempuan dan tanah. Dominasi laki-laki atas perempuan terlihat jelas dalam pola kehidupan masyarakat meah. Demikian juga dominasi atas tanah terjadi, di mana kekuasaan laki-laki nampak dalam kepemilikan tanah. Ketika tanah tertindas, maka perempuan meah mengalami penderitaan karena tidak bisa berelasi dengan tanah. Demikian pula ketika perempuan meah tertindas, maka tanah kehilangan hak asuhnya atas manusia dan tidak lagi menghasilkan tanpa tangan terampil perempuan. Nah, kehidupan masyarakat meah yang membutuhkan perempuan dan tanah seharusnya menunjukkan kepedulian dan penghargaan atas perempuan dan tanah yang telah memberikan dan memelihara kehidupan mereka. Budaya patriarki dan androsentris yang kuat dalam kehidupan masyarakat meah harus mengalami transformasi teologi ekofeminis yang dapat menjaga relasi tanah dan perempuan meah. Perspektif teologi ekofeminis terhadap tanah. Pertama, tanah adalah anugerah Tuhan. Tanah adalah anugerah Tuhan bagi hidup manusia. Melalui tanah, Tuhan menjanjikan tempat perlindungan dan kediaman. Janji Allah tentang tanah bagi Abraham mulai nampak dalam Kejadian 13 ayat 14-17 dan secara resmi ditegaskan dalam Kejadian 15 ayat 18-21. Allah berbicara sangat jelas mengenai kepemilikan tanah yang akan diterima oleh Abraham. Sekali lagi Allah mengulangi janji tentang tanah kepada Abraham ketika namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Nah, tanah bagi orang Israel adalah anugerah Tuhan. Tanah ada hadiah tertinggi bagi umat Israel. Karena sejak Allah memulai perjanjiannya dengan Abraham, ia sendiri menuntun Israel memasuki tanah perjanjian. Wilayah yang menjadi tempat tinggal orang meah saat ini merupakan anugerah Tuhan bagi mereka, bagi suku meah Arfak. Tanah sebagai anugerah bagi orang meah memiliki pengertian orang meah bergantung sepenuhnya pada Allah, orang meah hidup mematuhi hukum Allah dengan merawat dan memelihara tanah anugerah. Yang kedua, tanah sebagai sumber hidup. Nah, salah satu ciptaan Allah yang memiliki relasi dengan manusia adalah tanah.
Tanah adalah sumber segala kehidupan di bumi, merupakan titik pusat ekologi yang mengatur hubungan antara manusia dan semua makhluk hidup. Tanah diciptakan Allah itu dengan tujuan untuk kehidupan, di mana Allah memberitakan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan, air, dan mineral dalam tanah itulah diupayakan manusia untuk dinikmati dalam hidup. Tanah tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai penghayatan untuk hidup. Wartayawinangun mengungkapkan empat makna yang melekat pada tanah bagi manusia. Pertama, tanah sebagai tempat untuk menghasilkan kehidupan manusia, kebutuhan hidup manusia, dari makanan sampai hasil bumi. Kedua, tanah merupakan ruang tempat manusia berada. Tiga, tanah sebagai kawasan lingkungan hidup bagi manusia. Dan keempat, tanah menjadi penghubung kekerabatan turun-temurun. Dan Phil Erari katakan tanah adalah sumber kehidupan, karena di atas tanah dan di dalam tanah terdapat kehidupan. Tanah juga dipandang sebagai tubuh Allah atau rahim Allah, di mana kehidupan alam dan manusia berpijak di dalamnya. Bila mana dikatakan bahwa dunia tanah ini bagaikan tubuh Allah, berarti manusia dan semua ciptaan adalah anggota tubuh Allah yang harus memperlakukan alam ini dengan hormat dan penuh penghargaan. Demikian juga tanah harus diperlakukan. Jika tanah adalah tubuh Allah, maka manusia harus menghargai Allah dan tidak merusak tubuh Allah, karena ketika tubuh Allah atau rahim Allah yang adalah tanah ini rusak, maka tidak ada lagi kehidupan. Yang ketiga, mengasihi tanah sebagai wujud iman. Perbuatan orang beriman menunjukkan ketaatannya kepada Allah, dan ketaatan ini menjadi ketaatan yang sungguh jika mengasihi. Oleh sebab itu seluruh perintah Allah dalam Alkitab yang dirangkum menjadi 10 hukum Taurat diringkas lagi menjadi satu hukum yang dikenal dengan hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Allah terkandung pengertian taat pada kehendak Allah, dan mengasihi sama manusia berarti peduli dan menghargai hidup sesama manusia lain. Kehendak Allah dalam manusia adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk berkuasa atas alam. Kejadian 1 ayat 26. Nah, kata berkuasa ini diulangi lagi pada Kejadian 2 ayat 15 dengan mengusahakan dan memelihara. Itu berarti manusia yang beriman adalah manusia mengasihi alam ciptaan. Mengasihi tanah sebagai wujud iman itu memiliki prinsip. Kita 5 menit lagi ya, Kakak. Ya, memiliki prinsip persekutuan. Nah, dalam seluruh karya ciptaan Allah yang penuh kasih, semua dipandang sangat baik, termasuk relasi semua ciptaan. Relasi antara manusia dan alam sebagai ciptaan Allah harus tetap dirawat, dijaga. Tanah adalah salah satu dari persekutuan di alam. Persekutuan tanah dan manusia yang berawal dari penciptaan dunia terus berlangsung hingga saat ini. Nah, perempuan Mea membutuhkan tanah untuk melahirkan dan memelihara kehidupan masyarakat. Orang Mea bergantung pada tanah. Persekutuan masyarakat Mea dan tanah menjadi rusak yang berakibat rusaknya relasi perempuan Mea dan tanah. Yang kedua, prinsip perdamaian. Mengasihi tanah sebagai iman. Prinsipnya perdamaian dilakukan saat ini adalah bagaimana manusia dapat berdamai dengan alam atau ciptaan lain. Perdamaian manusia dengan alam dapat terjadi jika manusia berpikir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keluarga ciptaan. Nah, hal ini dikemukakan oleh Fransiskus Assisi bahwa semua ciptaan Allah itu saudara. Ia memeluk ciptaan lain sebagaimana memeluk semua anggota keluarganya. Nah, perdamaian dengan alam harus diupayakan oleh manusia merawat alam ciptaan Tuhan seperti merawat diri sendiri. Demikian juga perlakuan manusia terhadap tanah yang dikelola sesuka hati tanpa memikirkan bagaimana keberadaan itu. Tanah semestinya diperlakukan manusia dengan baik, penuh cinta, maka tanah pun memelihara kehidupan manusia. Yang berikut prinsip keadilan. Tanah bekerja menghasilkan untuk kehidupan, tetapi ada saatnya tanah dibebaskan dari tugas-tugas menumbuhkan kehidupan atau beristirahat. Itu dalam Imamat 25 ayat 1-5, bahwa ada saat di mana ladang itu tidak ditaburi. Jadi biarkan tanah itu tinggal dan kemudian dia akan subur kembali lalu ditanami. Ketika tanah terus bertugas tanpa diberikan kesempatan beristirahat, maka sesungguhnya kita telah bertindak tidak adil terhadap tanah. Menurut Santilal Baghdad, hak tanah untuk beristirahat mempunyai kedudukan sama dengan hak manusia untuk mengelola atau menggunakan tanah. Perempuan Mea dan tanah memiliki relasi yang kuat dengan melahirkan dan memelihara kehidupan. Kewajibannya dilaksanakan untuk memelihara kehidupan masyarakat Mea, tetapi ketika hak mereka dirampas, maka terjadi ketidakadilan dalam tatanan hidup masyarakat Mea. Bertindak adil bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap alam. Ketika kita memperlakukan alam dengan baik, maka alam memelihara hidup kita. Demikian juga ketika kita memperlakukan tanah dengan baik, maka tanah memberikan kehidupan
bagi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ita buat pemaparannya. Ya, Bapak Mama, kakak semua, kita masuk dalam pertanyaan dan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Makanya tanya lulusan sampai di mana, tapi berangkat kemarin bingung. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tetapi sebelum saya membacakannya, saya membuka tinggal tiket dengan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Saya memberikan termin pertama ini 3 orang atau kakak-kakak yang menulis di kolom chat bisa menyampaikan langsung di sini pertanyaan untuk kakak Aris dan kakak Eta. Mungkin yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Kalau belum ada, sambil menunggu atau sambil merenungkan pemaparan, saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada saja di kolom chat. Yang pertama ada refleksi dari Bapak Umbu Akwan, mungkin nanti teman-teman bisa baca. Ada pertanyaan menarik dari Kakak Fris Daharin untuk Kakak Aris. Salam, saya Gia dari Universitas Brawijaya. Untuk Kakak Aris, pertanyaannya, bagaimana perempuan, sebelumnya dijelaskan bagaimana perempuan sudah mulai merubah pewarna dari lumpur ke wantex. Bagaimana implikasi dari perubahan tersebut, terutama dalam relasi interaksi perempuan, pewarna dari lumpur ke wantex. Bagaimana implikasi dari perubahan tersebut, terutama dalam relasi interaksi perempuan dengan lingkungannya. Karena mungkin, minta maaf karena saya lari-lari, saya tidak ya. Karena mungkin perubahan pewarna telah mengurangi intensitas perempuan untuk pergi ke weekend camp. Apakah berubahnya pewarna tenun menunjukkan terancamnya pengetahuan perempuan? Ya, ini pertanyaan untuk Kakak Aris. Pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan nilai ekonomi dan nilai adat untuk tenun dengan warna tanah dan pewarna wantex? Jika ada mungkin ini jadi perangsang untuk penenun untuk tetap memakai warna lumpur. Mama Bernadetta dari Manokwari. Ya. Saya membacakan 3. Yang kedua dari Mama Yolanda. Salam, saya Yolanda dari Manokwari. Sangat sedih jika ada makna-makna budaya yang hilang dari perubahan penggunaan wantex. Apakah sudah terjadi perubahan nilai budaya pada generasi muda terhadap pewarnaan ini, pewarnaan dari lumpur ini? Dan berikut satu pertanyaan untuk Kak Eta. Makasih pemaparan Ibu Eta. Jika pembangunan yang merusak itu mungkin harus diangkat ke level lebih tinggi, karena kita ketahui di suku Meak sifatnya patriarki, laki-laki yang berkuasa. Seharusnya lembaga yang lebih tinggi atau DPR dan lain-lain lebih ketat untuk rencana pembangunan yang merusak tanah. Uji amdalnya benar-benar. Jadi apakah pengaruh dari organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi masyarakat dapat membawa suatu perubahan dalam perempuan Meak untuk menjaga tanah sebagai relasi terdekatnya bagi kehidupan? Mungkin Kakak Aris dan Kakak Eta bisa berbagi kisah dari pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Kakak Aris. Halo Kak Aris. Oke, terima kasih banyak Kakak Ishak dan kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih banyak. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang kalau berkaitan dengan misalnya tentang pewarna itu, para perempuan sendiri sadar, mereka sadar bahwa yang terbaik itu adalah dari alam. Bahkan kalau ada orang yang meninggal, orang tua itu, yang akan ditaruh itu bukan pewarna toko, tapi pewarna alam. Karena apa? Itu yang terbaik, kualitas terbaik. Malah ada menyiapkan, misalnya kalau punya orang tua, kemarin kata atau Lalet, bapaknya meninggal, itu tuh menurut dia itu kado terindah bagi bapak untuk bapak nanti ketika meninggal itu yang ditaruh. Jadi mereka secara adat itu ya hal-hal yang terbaik itu memang dari alam begitu. Tapi kalau ekonomi
orang memang lebih mencari yang pewarna alam karena tidak luntur. Karena begini, di dalam gambar tadi itu kan, kalau laki-laki, sarung selimut laki-laki itu nanti ada motif di atas, lalu di tengahnya itu hanya putih saja, lalu di bawahnya itu ada motif. Nah, bayangkan kalau itu pewarna toko, bagian yang putih itu juga akan terkena. Jadi secara kualitas, yang terbaik itu pewarna alam. Secara adat untuk orang-orang yang dicintai acara perkawinan atau pernikahan, sesuatu yang terbaik itu yang dari alam. Nah, berkaitan dengan kekhawatiran atau kegelisahan itu juga beta juga gumuli di sini karena kalau dilihat tadi para perempuan penenun itu kan tidak sekolah lanjut, mereka hanya sampai di SD gitu. Nah, lalu kenapa faktor akarnya mereka menggunakan pewarna wantek? Beban terlalu banyak. Di jemaat sendiri ada sekitar 4 yang tahu tenun, tapi orang begini, kita mau tenun, kita mau, kalau kita tenun siapa yang cari sayur, siapa yang jual. Jadi itu beban ganda itu membuat mereka tidak bisa pakai pewarna alam. Kalau Mama Tersia kan dia single parent. Lalu Mama Hana itu dia juga tidak menikah. Beberapa perempuan yang lain misalnya itu bawa lumpurnya ke rumahnya dia, baru pakai di sana. Begitu. Tapi yang sampai hari ini masih pakai itu, yang pergi untuk kerja di sana itu Mama Atalia dan Mama Tersia untuk pakai itu. Dan memang mereka rasakan manfaatnya. Makanya Mama Tersia bisa bangun rumah dengan 10 tenun ya karena kualitas terbaik dari alam. Orang pasti akan mencari yang terbaik dari alam. Nah, kalau pertanyaan dari Mama Joli sendiri, Mama Pendeta sendiri, warna yang jadi begini, lumpur itu tidak hanya memberi warna. Jadi wadah misalnya kalau mereka bawa datang rendaman dari Wantex yang warnanya merah, lumpur itu menguatkan warna itu. Tapi tidak sebagus dengan kalau betul-betul menggunakan lumpur asli. Begitu. Jadi dia tidak hanya memberi warna pada benang, tapi juga menguatkan. Makanya kita lihat tadi, ada yang pakai lumpur saja, ada yang pakai lumpur dengan Wantex, ada yang hanya pakai Wantex saja. Nah, yang pakai Wantex saja itu ya karena beban ganda yang harus mengurus anak di tengah pandemi COVID, harus kasih belajar anak, kok mau siap cari bahan untuk memasak, itu harus masak, harus kerja. Jadi bebannya berat sekali. Dan Mama yang pakai Wantex itu beta melihat di rumahnya, dia juga memelihara cucu. Jadi ada anak-anaknya yang ketika punya anak mungkin mereka kerja atau kuliah, nah itu hampir ditemukan di beberapa tempat di NTT bahwa para lansia itu biasanya akan menjaga anak dari anak mereka, dari cucu mereka. Sehingga itu juga salah satu kampanye kemarin di 16 hari kasih kepada perempuan dan anak, kami juga kampanyekan tentang itu. Bahwa mama itu sudah kasih urus kamu sampai kamu kuliah, nah anak kamu kasih dia lagi. Jadi dia tidak ada ruang untuk istirahat sedikit pun. Itu juga kritik kami. Dan itu, karena beban ganda itu, menggunakan lumpur itu sangat sulit dilakukan. Begitu, Kak. Saya rasa sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan tadi. Ada Mama Bernadetta yang mau menyampaikan langsung. Ya, saya persilahkan dulu. Terima kasih. Saya dari Manokwari. Terima kasih Adik Aris yang telah membawakan ini. Bagus sekali mama-mama ini, tadi sudah jelas jawabannya. Saya yang tanya tadi apakah ada nilai lebih, rupanya ada nilai lebih. Bagaimana, saya hanya saran, Buta Adik Aris ini pendeta ya? Pendeta atau bukan? Ya. Menuju sana. Oh, bukan. Jadi mungkin kalau saya tuh kebetulan saya juga pernah beli tenun dari mana ya, Kupang. Itu pakai online. Jadi ada pihak lain yang membantu pemasaran. Nah, pihak lain itu yang mungkin menghargai lebih tinggi yang alam itu. Karena mungkin harus dilihat apakah alam dengan Wantek itu yang terbaik, atau alam saja, atau Wantek saja. Karena Wantek itu tadi kan gampang luntur. Adik Aris bilang kalau Wantek itu gampang luntur. Saya juga tidak suka, saya punya tenun tapi gampang luntur. Karena tenun itu sesuatu yang berharga bagi kita perempuan-perempuan kalau punya tenun ya. Nah, jadi itu punya nilai lebih. Jadi mungkin ada lembaga atau yayasannya untuk pemasaran dan memberi cap bahwa ini yang alam berarti lebih mahal kalau dari segi uang. Dari segi adat juga tadi sudah dijelaskan rupanya lebih tinggi juga kan. Ya. Terima kasih.
Iya, makasih. Kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu Bernadita. Mungkin Kak Eta bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ditambah satu pertanyaan lagi, Kak Eta saya membacakan dari Kakak Kurana. Terima kasih untuk pemaparannya Kakak Eta. Pertanyaannya, bagaimana fenomena penjualan tanah oleh masyarakat dari suku Meak yang terjadi dikaitkan dengan konsep tanah menurut suku Meak itu sendiri? Apakah konsep itu hanya menurut kaum perempuan saja atau dari kaum laki-laki juga? Mungkin Kakak Eta bisa memaparkan untuk kita. Iya, terima kasih banyak. Yang pertama itu bahwa sudah ada perubahan cara pandang secara budaya oleh orang Meah. Jadi bukan hanya perempuan Meah yang memandang tanah sebagai mama, tapi seluruh orang Meah memandang tanah sebagai mama, karena waktu mereka lahir itu perempuan akan mencari tanah dan melahirkan di atas tanah langsung. Jadi kepala bayi itu langsung menyentuh tanah. Lalu melihat ke langit, dia menganggap bahwa ibu manusia yang melahirkan, tapi yang memeluk dia adalah tanah. Ibu tanah itu yang kemudian nanti memelihara dia. Jadi tanah adalah mama itu bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk seluruh orang Meah. Yang kemudian dia berubah hari ini. Tanah tidak lagi dilihat sebagai mama. Kalau dulu mereka mau membuka satu lahan karena tanah itu dianggap di situ juga ada tempat nenek moyang mereka tidak bisa tebang pohon sembarang, harus ada upacara-upacara yang dilakukan. Nah, tapi hari ini semua sudah tidak ada lagi, sudah berubah semuanya. Mereka sudah tidak lagi melihat tanah sebagai mama mereka, sudah hilang. Nah, karena pola pikir yang sangat berubah itu, makanya perempuan tidak bisa bicara atas tanah itu. Padahal perempuan yang kesehariannya bergaul dengan alam, hidup di atas tanah. Mereka keseharian selalu ke hutan, mengambil air di hutan. Mereka di hutan kemudian membuat benang dari serat-serat daun melinjo, berbuat benang dari serat daun nanas, lalu mereka akan buat noken yang bagus, yang kuat. Nah, tapi hari ini karena semua tidak ada lagi, keterampilan perempuan itu mulai rusak, hilang. Jadi perempuan sekarang, bahkan mungkin hari berikutnya, perempuan, saya sudah mulai cek, apakah banyak orang yang masih bisa membuat noken dari serat daun genemo atau melinjo itu, ternyata sudah banyak yang tidak bisa melakukannya. Mereka sekarang hanya pakai benang. Dan benang kalau ada, kalau tidak ada, bahkan harus dibeli lagi kalau ada uang. Berbeda dengan noken yang asli itu kan. Mereka tidak perlu lagi membeli, tapi mereka langsung membuatnya di hutan, keterampilan tradisionalnya terjadi, lalu mereka bisa menjualnya dan mendapat uang untuk mereka. Tapi sekarang itu sudah berbeda. Nah, terima kasih banyak untuk Ibu Bernadita Wahyuni untuk apa yang disampaikan. Memang tidak semua pembangunan itu berdampak buruk. Pasti juga ada yang berdampak baik. Nah, semua akan berdampak baik kalau memang apa yang Ibu katakan benar, harus ada uji amdal, tapi juga keberpihakan terhadap masyarakat setempat, supaya mereka tidak tersisih di atas tanahnya sendiri, secara khusus untuk perempuan. Supaya mereka bisa menikmati segala sesuatu dengan sangat baik. Nah, yang terjadi adalah banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi karena mereka tidak lagi bisa melakukan sesuatu, beraktivitas di atas tanah milik mereka sendiri. Untuk ke kebun, mereka jalan susah. Apalagi di tengah pandemi COVID kemarin, itu perempuan Meah merasa paling aman kalau mereka ada di dalam hutan. Mereka masih bisa bekerja, industri tradisional bisa dilakukan. Tetapi tidak ada hutan tempat mereka untuk aman dan tetap melakukan pekerjaan itu lagi. Mereka pun mulai tersisih, yang tadinya mereka harus punya rumah dengan halaman yang besar, kemudian menjadi kecil. Dan ini akan sangat sulit bagi perempuan Meah. Ya, kami sangat berharap bahwa mereka, para laki-laki Meah yang sudah maju dan berpendidikan ini akan kemudian mengembalikan pemikiran-pemikiran awal mereka tentang tanah sebagai mama, supaya mereka menjaga tanah itu untuk kehidupan mereka. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Sudah. Moderator masih mute. So, minta maaf. Terima kasih Kak Eta. Mungkin pertanyaan dari Kak Umbu Akwan bisa ditanya secara langsung. Sudah ada juga yang raise hand. Kak Yolanda, mungkin dua dulu ini. Selanjutnya mungkin nanti saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Kak Umbu duluan, terus Kak Yolanda. Terima kasih. Ya, Bang Aris. Tadi saya dengar penjelasan tentang mama-mama itu sepertinya sulit sekali pada sekarang ini untuk memperoleh bahan alam. Lalu penjelasan berikutnya itu pada ada yang single parent dan kalau mereka harus melakukan satu dan yang lain terbengkalai. Bagaimana bisakah dibuka kemungkinan kebetulan Bang Aris sedang melakukan sebagai vikaris ya, jadi bisakah dibuka kemungkinan gereja memberi wadah? Gereja memberi wadah, mungkin menyiapkan bahan, lalu mama-mama itu mengolahnya, lalu gereja juga membuka ruang untuk pasarannya. Begitu saja, terima kasih. Mungkin Kak Yolan dulu, setelah itu baru dijawab sekaligus. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Eta. Tuhan berkati. Iya, mari sama-sama. Iya, iya. Terima kasih banyak. Kajian-kajian gender untuk teologia itu sangat kurang sekali. Dan terima kasih banyak apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengkaitkan antara perempuan dengan teologia ini sangat menarik sekali. Saya langsung Ibu Eta, nanti Ibu Pendeta saya minta ya hasilnya ya. Karena menarik. Kami di Unipa langsung saja kami minta Ibu punya hasil kajiannya. Iya, begitu. Ibu, satu hal Ibu yang saya menyikapi dan mungkin kita diskusi Ibu, betul benar sekali bahwa kondisi yang Ibu paparkan itu terjadi di Papua. Kondisinya demikian. Nah, pemikiran saya demikian, Ibu. Ada satu fenomena di perempuan Papua, yaitu bahwa pola patriarkal itu kuat sekali. Dan kami pernah mengkaji kaitannya kepada firman Tuhan. Mereka memakai yang itu, Ibu, bahwa laki-laki dari debu penciptaan dan perempuan dari tulang rusuk, Ibu. Itu hal yang ya kalau mau dibilang akhirnya patriarkal, kemudian pola-pola seperti yang tanah itu terjadi kaitan perempuan kepada penindasan terhadap perempuan dan tanah itu akhirnya semakin tebal gitu Ibu Pendeta. Nah, pemikiran saya demikian Ibu. Apa kira-kira yang kita harus pikir Ibu? Di gereja-gereja kami, Jemaat Petrus ya Ibu ya, Maranatha misalnya ya. Ini minta maaf kita dari Manokwari dan Manokwari jadi. Ya, apa yang harus kita sampaikan? Teristimewa mungkin di kelompok PKB dan PW dan juga di tempat-tempat di Arfak, kemudian di Pantura, sehingga pemikiran yang tadi bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang merupakan anugerah itu tidak saja bukan untuk prioritas laki-laki gitu Ibu Pendeta, yang mana patriarkal itu terjadi gitu, tetapi dua-dua itu bisa berkesinambungan begitu Ibu Pendeta. Dan saya mohon izin bahwa ke arah yang tadi penciptaan laki-laki dan perempuan ini yang menjadi salah satu yang hadir di dalam kita di masyarakat Papua, bahwa patriarkal itu tetap ada dan itu berkait sekali dengan yang namanya tanah, yang penindasan terhadap tanah itu. Ibu Pendeta, cuma sharing saja, saya mohon pendapatnya Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta. Selamat malam. Terima kasih Kak Yola. Silakan Kak Ais dan Kak Eta, mungkin Kak Ais atau Kak Eta juga. Ais. Oke. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menanggapi. Beta lihat di kolom chat juga tadi Bapak Umbu juga sudah berikan masukan, beta catat.
Lalu Kakak Egi, terima kasih. Kita berjuang bersama dalam Raksa Patriarki. Lalu Kakak Firsda ya. Ya memang betul bahwa di Helong itu semua tempat itu air dengan tanaman. Jadi kan tadi weekend ada namanya Uibonak. Uibonak itu air dengan daun bonak itu apa namanya. Jadi semua tempat itu ada Uikorabis, air dengan pohon jambu biji. Jadi semua penamaan itu ada begitu. Sayangnya hanya tinggal nama begitu. Misalnya air Kujawas, airnya ada, Kujawasnya sudah tidak ada jambu bijinya. Seperti weekend juga. Uwinya ada tapi genomaknya satu sudah injak kasih mati, jadi sudah tidak ada lagi karena tidak dijaga. Lalu dari nama Evi juga ada komen, sebenarnya begini, ya beta juga ketika menyiapkan paper ini secara jujur teman-teman, beta belajar tentang apa itu ekoteologi, dan bagi beta angkatan kami itu kan tidak dapat dulu. Setahu beta adik-adik di bawah yang betul dapat tentang mata kuliah ekoteologi. Nah jadi ketika ada Usi Asnat kasih tahu ini, beta sendiri senang karena sangat minor dalam ini ekoteologi sendiri. Kalau dalam sejarah di sini hanya raja saja yang orang tahu, oh raja ini dia buat apa, tapi istri-istrinya, anak-anak perempuannya kita tidak pernah tahu tuh orang buat apa, relasi mereka dengan itu tidak ada. Nah karena itu tulisan ini sebenarnya jadi sumbangan untuk gereja supaya gereja tahu. Karena beta mengutip apa yang Wiji Tukul bilang, bahwa biarlah ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang tidak mendapatkan mata kuliah tentang ekofeminis atau ekoteologi. Jadi bukan orang tidak mau, tapi memang orang tidak tahu apa itu ekoteologi, orang tidak tahu apa itu ekofeminis, sehingga tulisan ini menjadi tawaran beta bagi gereja, bagi klasis, bahkan bagi komunitas Helong yang tidak semua tahu tentang Wikengka. Walaupun mereka orang Helong dan lahir begitu, tapi bagi mereka itu kan hanya perempuan dengan lumpur saja, atau tidak, pemaknaannya tidak terlalu ditonjolkan. Jadi bagi beta mereka juga margin atau minor di sini, dan ini menjadi sumbangan bagi gereja, bagi klasis, bahkan bagi beta sendiri untuk memperhatikan itu. Karena ya kalau para perempuan penenun sendiri tidak merasa kalau itu pengalaman mereka ini betul-betul berharga begitu. Jadi semoga ini bisa, karena budayanya kan kami di sini budaya tutur. Nah kalau dia meninggal bagaimana? Selain kami tidak bisa tenun, tapi juga pengalaman tidak ada. Jadi ini juga menjadi seperti dalam tanda petik juga menambah literasi dalam peradaban Helong, bahwa ada lumpur yang menghidupi desa-desa di sekitar situ dan menjadi sumbangan untuk gereja sekalian juga untuk klasis begitu. Jadi saya sendiri juga baru tahu ini begitu, dan saya mau orang semua sadar bahwa ini bukan pengalaman yang harus disepelekan, tapi ini pengalamannya juga sangat berharga dengan cerita dari para laki-laki yang menjaga dan mengelola lumpur itu. Jadi terima kasih beta dapat banyak belajar dan masukan beta akan perbaiki. Kita juga baru belajar, jadi harus terus mengembangkan begitu. Guys, itu pertanyaan tadi dari Kak Umbi, mungkin sekalian dijawab. Selain tenun, Pak Umbu, kami juga punya pergumulan di pemasaran produksi pertanian, begitu. Bayangkan kalau semua buat pisang dan semua pisang masak dan lalu busuk. Nah, bagaimana gereja secara sadar juga tidak hanya memasarkan, tapi mengelola supaya pisangnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu jadi pekerjaan kami, teolog Kak Ishak, saya, semua yang di Gemit, untuk bagaimana memikirkan itu. Karena orang tua kami juga punya beban yang lain. Dan ini saatnya kami tidak hanya omong di kelas, tapi bagaimana mengajak teman-teman yang lain memikirkan bagaimana itu. Jadi bagi saya, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa, tapi solusi yang saya buat apa, yang saya bisa. Ini salah satu tawaran. Paper ini menjadi tawaran bagi gereja untuk secara sadar menyiapkan seperti pasar atau gedung supaya produksi tenun, produksi pertanian dan lain-lain itu bisa. Karena kami ini kan kepulauan sehingga jarak transportasi dari satu ke satu itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ini semoga bisa menjadi bekal bagi gereja, bagi saya sendiri. Jadi ini sebenarnya pekerjaan saya dan teman-teman. Jadi ini upaya penyadaran sedang dilakukan. Kalau orang sadar ini penting, pasti akan dikelola begitu, Bang. Kami ini banyak masalah di Gemi dengan pergumulan stunting, gizi buruk, human trafficking, HIV/AIDS dan lain-lain. Jadi kami harus bagi-bagi tugas, itu tidak semua. Misalnya ketua klasis yang kerja, tidak bisa semua ketua sinode yang kerja atau kampus yang kerja, tapi kami sebagai teolog-teolog muda
selain dari refleksi, tapi juga harus melakukan aksi. Jadi ini pekerjaan dan tanggung jawab kami untuk gereja. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, guys. Silakan Kak Eta, mungkin sekalian menjawab pertanyaannya Mama Evi. Bagaimana peran dari masyarakat adat dan gereja menyikapi fenomena itu, Kak Eta? Silakan Kak Eta. Iya, saya mulai dari Bu Yola tadi ya. Iya, memang tidak bisa kita mungkiri bahwa itu kenyataan yang ada di kita sekalian, reaksi kuat. Ya, ini juga mereka memakai, tadi Bu Yola katakan, mereka memakai ayat-ayat Alkitab, dan itu mereka katakan bahwa mereka lah gambar Allah dan perempuan adalah gambar dari laki-laki, begitu diciptakan dari laki-laki. Sementara kalau kita baca di kitab Kejadian itu ya, pasal 1 ayat 27 di situ dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan gambar Allah. Jadi tidak ada satu yang lebih ataupun yang lain. Nah, kadangkala ini kita sering membaca ayat-ayat Alkitab yang kemudian kita memakai ayat itu untuk kepentingan sendiri. Dan bahkan dalam tradisi gereja juga banyak bermunculan hal-hal demikian. Perempuan kadang dianggap sebagai makhluk kelas 2, paling rendah, sementara laki-laki itu lebih. Bahkan dalam keluarga, jangan heran kita juga kadangkala dalam rumah kita masing-masing, anak-anak laki-laki dapat hak ini, anak-anak perempuan tidak dapat hak ini. Ya, ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, hari ini yang kita pikirkan adalah bagaimana semua orang memahami bahwa baik laki-laki maupun kita adalah gambar Allah. Kita sama di hadapan Allah. Kita setara begitu. Kita punya hak-hak yang sama. Nah, dan saya pikir nanti kita akan berdiskusi lebih banyak, Ibu Yola, bersama-sama untuk bangun diskusi tentang hal ini. Nah, kemudian untuk terkait dengan peran yang tadi ditanyakan terkait dengan bagaimana peran gereja. Ya, gereja mengalami satu kesulitan terkait dengan tanah milik, sebab kadangkala kita berupaya untuk melakukan sesuatu hal, untuk bilang ke mereka untuk tidak boleh seperti ini, kadangkala jawaban mereka adalah itu hak mereka. Nah, saya pikir yang bisa kita kembalikan adalah bagaimana mereka mengingat kembali tentang tanah mereka yang adalah anugerah Tuhan itu. Mereka juga mengingat bahwa dengan simbol-simbol budaya yang tadi, bahwa tanah adalah mama, di tanah itu ada orang tua yang arwah-arwah orang tua mereka yang memang setelah gereja masuk itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Ketika saya ajak untuk mereka cerita tentang ini, mereka kadangkala tidak mau terbuka di hadapan pendeta terkait dengan hal ini karena bagi mereka itu dihilangkan. Dan memang salah satu saya pikir gereja kita juga mungkin berdosa ketika semua yang terkait dengan hal-hal yang budaya mereka itu kita hilangkan semuanya. Padahal ada hal yang baik untuk menjaga kehidupan mereka di atas tanah mereka itu. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita dan Kak Aris yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sangat menarik melihat relasi perempuan, tradisi, dan ekologis dari Kupang dan dari Papua. Karena dari pemaparan juga saya melihat bahwa ketika ada sesuatu yang hilang dari alam, berarti perempuan terancam. Karena seperti Kak Eta tadi bilang bahwa perempuan yang sangat dekat dengan tradisi itu, menghidupi tradisi itu dengan sangat dekat dengan alam. Ketika alam dicemari, mungkin lumpur akan hilang dan rumput air juga akan kurang, dan itu sangat mengganggu ekosistem kehidupan yang ada. Mungkin Bapak Mama, satu pertanyaan terakhir saya persilahkan sebelum saya kembalikan ke Ibu Asnat dan Bang Andreas. Mungkin kalau ada yang masih kurang dan perlu disampaikan, saya masih memberikan satu kesempatan terakhir untuk kita semua.
Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Nampaknya belum ada Ibu Asnat. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Asnat menyampaikan Bentar ya. menanggapi pernyataan Kak Eta dan Kak Aris. Pernyataan yang mana? Bukan pernyataan, maksudnya pemaparan Kak Eta dan Kak Aris yang tadi. Oh, oke ya. Terima kasih untuk pemaparan dari Aris dan Bu Eta tentang kain yang dikasih lumpur itu untuk pewarnaan ya. Jadi itu menarik bahwa kita mengambilnya dari alam untuk mewarnai. Juga tentang perempuan dan tanah gitu ya. Nah, kalau ini mas saya sudah tahu karena yang lalu saya yang membimbing gitu ya untuk tesisnya. Jadi saya senang dengan itu, makanya meminta untuk dipresentasikan hari ini. Nah, untuk yang kain, minggu depan saya akan presentasi juga tentang kain. Ya, tentang kain tapi ekoprint, bukan kain tenun tetapi ekoprint. Jadi ambil dari alam. Ya, ambil dari alam. Udah ada yang mulai ketawa. Ambil dari alam, jadi pewarnaannya juga dari alam, daun-daun dari kayu dari alam, kemudian juga motifnya dari daun-daun. Nah, itu minggu depan. Saya dan siapa yang satunya lagi ya? Saya lupa pasangan saya. Ibu Ri Apitule. Ri Apitule itu akan bicara tentang konteks Maluku. Ya, Maluku, Ambon. Judulnya mana nih judulnya? Andreas ingat? Halo? Tentang teologi laut, Bu. Teologi laut ya. Dari perspektif Maluku. Ya, teologi laut dari Maluku minggu depan, dan saya tentang ekoprint. Ya, jadi ini untuk sesi kita yang terakhir, sesi ke-7. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Aris dan Ibu Eta untuk presentasinya sore hari ini, sehingga menambah wawasan kita tentang ekofeminis dari berbagai aspek ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang bahas tentang tanah, juga belum ada yang membahas tentang kain tenun, dan hari ini menarik bahwa ini perspektif yang baru, aspek yang baru bagi kita. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk kita semua. Ini sudah jam, masih ada 20 menit sebenarnya kalau ada yang mau memanfaatkan, karena kita sampai jam 6. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita selesai lebih awal. Dan terima kasih juga untuk moderator, Isa. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, di sesi di jam yang sama, hari Senin, jam 4, dengan presentasi topik yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu. Sudah foto, Bu? Saya sudah foto tadi. Tapi belum buka kamera tadi ya. Silakan buka kamera. Tadi saya foto pas tidak buka kamera. Silakan buka yang cantik. Silakan. Terima kasih teman-teman Manokwari, Unipa. Terima kasih yang dari Jayapura. Supporternya banyak. Halo Kakak Pendeta. Halo adikku. Buka kameranya semua. Makasih. Ya, saya mulai dari slide pertama. Tahan senyumnya karena tidak tahu ini ada di slide 1, 2, atau 3. Jadi tahan senyum terus. Buka kamera. Yang ketiga. Oke. Terima kasih banyak. Sudah sampai di slide ketiga. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Bu dan semua narasumber. Terima kasih. Terima kasih ada moderator. Terima kasih Kak Eta. Nanti saya undang dari Sumba. Terima kasih Kak Eta. Terima kasih semuanya. Terima kasih.